Oke guys, ketemu lagi nih sama gua yang bakal bahas soal prediksi soal SIMAK UI 2023 di mana pastinya di belajar kimia asik. Nah, jadi lu panteng ini ada Instagram belajar kimia asik dan juga channel YouTube-nya ya belajar kimia asik yang bakal bahas salah satu kontennya gitu kan. Kontennya adalah bakal bahas soal prediksi soal SIMAK UI 2023 bareng gua gitu. Nah, sekarang langsung aja nih gue punya soal di mana diberikan 4 unsur P, Q, R, dan S dengan masing-masing nomor atomnya adalah 11, 12, 13, dan 14. Urutan potensial ionisasi pertama unsur tersebut itu yang mana nih guys? Oke, terkait ngomongin potensial ionisasi, ini sebenarnya istilah yang berbeda gitu ya dari apa yang kita kenal dengan energi ionisasi. Nah, gua harap sebenarnya lu udah tahu sih energi ionisasi itu apa. Oke, sekarang gua mungkin bahas sedikit. Energi ionisasi kan adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom, atomnya dalam keadaan gas. Nah, ketika apa sih? Ketika melepas elektron. Nah, seperti itu. Ini umumnya gini aja. Ya udah, kalau ada suatu atom dalam keadaan gas pengen melepasin elektron gitu kan, maka butuh energi. Nah, energi itu kita sebut sebagai energi ionisasi. Kalau kita ngomonginnya adalah pertama, oh berarti adalah cuma satu elektron. Nah, tapi hubungan satu elektron itu biasanya adalah elektron yang paling terkeluar gitu. Jadi pengen melepaskan satu elektron yang pertama kalinya gitu kan dari kondisi atom netralnya. Jadi kalau misalnya nih gini, lu punya atom A dalam keadaan gas. Pengen ngelepasin satu elektron aja gitu kan. Yaudah, ini menjadi A plus dalam kondisi gas gitu. Nah, ini butuh energi karena dia pengen ngelepasin elektronnya. Maka energi tersebutlah kita katakan sebagai energi ionisasi yang pertama. Begitu. Oke, sekarang kita langsung di sini. Ada PQRS. Kita coba next slide. Nah, jadi gini. Lu punya ada 4 kan? PQ, R, dan S. Di mana nomor atomnya adalah 11, 12, 13, 14. Oh, ini berurutan. Yaudah, kalau udah ada nomor atom, biasanya ke arah konfigurasi elektron. Gampang aja dulu ya. 281, 282, 283, dan 284 gitu. Karena di sini jumlah kulitnya sama, maka mengidentifikasi bahwa oh berarti si PQRS itu unsur satu periode nih guys. Nah, urutannya gimana? Kan kita tahu bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan kan nomor atomnya itu akan semakin besar atau bertambah gitu kan. Yaudah, berarti lo tahu bahwa oh ada P, ada Q, ada R, ada S gitu kan. Sebelah-sebelahan gitu kan. Nah, ngomongin lagi nih terkait dengan kecenderungan energi ionisasi. Pasti udah paham dah atau udah hafal gitu kan. Dari kiri ke kanan dalam satu periode pasti lu akan mengatakan bahwa oh energi ionisasi itu akan semakin meningkat atau bertambah kan kayak gitu. Kenapa? Biasanya lu akan meninjau dari jari-jari. Kan dari kiri ke kanan itu kan jari-jari atom itu akan semakin kecil gitu kan. Nah, ketika jari-jari semakin kecil maka menunjukkan bahwa muatan efektifnya atau tarikan intinya gitu kan terhadap elektron dan proton gitu itu akan semakin kuat. Nah, akibatnya apa? Elektron itu sulit dilepasin. Nah, ketika elektron sulit dilepasin, maka butuh energi dong. Energi tersebut kita katakan sebagai energi ionisasi. Nah, karena gini, ya udah kalau dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin kecil, maka elektron sulit dilepasin. Kalau pengen tetap dilepasin, berarti butuh effort atau butuh energi yang lebih gede. Oleh karena itu, dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin meningkat. Kayak gitu. Ini kita ngomong dalam kondisi umumnya, gitu kan. Secara kecenderungannya gitu kan. Kebanyakannya memang kayak gitu. Tetapi apakah ini berlaku terhadap PQRS? Kan itu kan pertanyaannya. Nah, sekarang kita analisis kembali nih guys. Kita tahu bahwa di sini akan ada perbedaan di elektron valensinya ya. Ini satu, 2, 3, dan 4. Oke, kita coba konversi aja kali ya. Konversi kemana? Konversi ke konfigurasi subkulit untuk kita melihat bahwa elektron di dalam suatu orbital tuh kayak gimana gitu kan. Oke, karena ini perbedaannya di kulit ketiga, maka kita boleh langsung sini tulis ini sebagai 3S1, ini 3S2, 3S2 berarti ini 3P1, sisanya ini 3S2 berarti ini 3P2 ya. Lu ingat lagi aja terkait dengan konfigurasi elektron Aufbau.
Nah, setelah kita melihat di sini ya terkait dengan subkulitnya ada berapa elektron. Nah, di sini S, lu tahu bahwa S itu kan ada satu orbital, ada satu elektron di sini. Lanjut S itu juga ada satu orbital diisi oleh dua elektron berpasangan. Di sini dilanjutkan dengan P ya. P itu ada tiga orbital, satu, dua, tiga, ada satu elektron. Begitupun ini sama, ada tiga orbital, ada dua elektron yang tidak berpasangan. Nah, kalau melihat dari keempat ini, yang akan ada perbedaan itu di sini nih, di Ki, di mana ada elektron yang berpasangan. Pertanyaannya adalah apa efeknya gitu kan terhadap energi ionisasi gitu kan. Nah, di sini ketika ada elektron yang berpasangan dalam kondisi satu orbital, masa kondisi ini adalah kondisi yang lebih stabil gitu ya. Lebih stabil gitu kan. Lebih stabil dibandingkan yang ketika tidak berpasangan. Alhasil apa? Dia akan lebih sulit, di sini akan lebih sulit melepas elektron. Kayak gitu. Kalau lebih sulit melepas elektron, berarti butuh effort yang gede dong, biar elektron itu bisa keluar atau bisa lepas, kan gitu ya. Oleh karena itu, di sini ngomongnya, oh energi ionisasinya akan semakin besar. Gitu guys. Nah, awalnya kita akan menganggap bahwa pada umumnya karena dari kiri ke kanan, oh berarti P lebih kecil dibandingkan Q, lebih kecil dibandingkan dengan R, lebih kecil dibandingkan dengan S. Akan tetapi, karena ada elektron yang berpasangan pada Q, maka dia akan memberikan efek yang lebih stabil, lebih sulit untuk melepaskan elektron, maka nanti ada kondisi bahwa energi ionisasinya akan berbeda gitu urutannya. Maka di sini urutan yang benar itu adalah P dulu benar gitu kan. Dilanjutkan dengan siapa? Baru si R dulu nih guys. Baru si R. Nah, barulah disusul sama si Q gitu kan. Jadi harusnya adalah Q dulu baru R, tapi ternyata R itu lebih rendah dibandingkan Q. Tapi akan tetap melihat bahwa oh si S ini tetap lebih besar gitu energi ionisasinya. Nah, ini ya jawaban yang paling benar nantinya gitu kan. Oh, berarti P lebih kecil dibandingkan dengan R, lebih kecil dibandingkan Q, lebih kecil dibandingkan dengan S. Jadi gitu, kalau lu punya soal kayak gini gitu kan, lu akan lihat konfigurasi elektron lebih baik ketika lu melakukan konfigurasi elektron subunit kayak gini. Biar lu tahu nih elektron itu ada yang berpasangan atau enggak gitu. Karena bisa jadi itu yang bisa mengecoh lu gitu kan di soal-soal kayak gini. Oke ya? Oleh karena itu jawabannya adalah yang mana nih? PRQS ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Di mana S lebih gede, P lebih kecil, di sini R baru Q disusul. Oke, semangat buat kalian yang bakal nanti daftar SIMAK UI 2023.